Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfa Arifuddin, founder Rumah Bidik Misi KIPK. Di sini saya akan memberikan review dan penjelasan secara lengkap dan detail mengenai pedoman pendaftaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah tahun 2020. Program KIP Kuliah ini merupakan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang dimana penyusunnya adalah tim Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang disusun tahun 2020. Kemudian di sini ada Salam Indonesia Maju dan kata pengantar dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan mengenal KIP Kuliah 2020. Sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap anak, apapun latar belakang ekonominya, harus mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dalam menempuh pendidikan. Sehingga, upaya pembangunan SDM Indonesia harus berkeadilan, berkualitas, inklusif, dan berkesetaraan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan. Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2012 tersebut tentang pendidikan tinggi, pemerintah Indonesia berkewajiban meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi serta menyiapkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Oleh karena itu, pemerintah akan selalu berupaya untuk menjamin bahwa anak Indonesia yang kurang mampu, terutama yang memiliki prestasi, akan dapat terus menempuh pendidikan hingga jenjang kuliah melalui Program Indonesia Pintar atau PIP. PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Hal ini menjadi dasar komitmen pemerintah yang menempatkan akses pendidikan tinggi bagi seluruh masyarakat sebagai salah satu prioritas pembangunan. Sehingga petunjuk teknis Program Indonesia Pintar ini diatur oleh Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar. PIP diperuntukkan bagi mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi, termasuk penyandang disabilitas, dengan prioritas sasaran mahasiswa pemegang KIP, mahasiswa dari keluarga miskin atau rentan miskin, dan atau dengan pertimbangan khusus, mahasiswa afirmasi, Papua dan Papua Barat, serta 3T dan TKI, serta mahasiswa terkena bencana, konflik sosial, atau kondisi khusus. Melalui PIP di tahun 2020 ini, pemerintah memberikan bantuan pendidikan bagi mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi, termasuk penyandang disabilitas, dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah, sebagai bukti kehadiran negara untuk membantu warganya memperoleh hak pendidikan tinggi. KIP Kuliah akan menjamin keberlangsungan kuliah dengan memberikan pembebasan biaya kuliah di perguruan tinggi dan bantuan biaya hidup bulanan bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan ekonomi dan akademik. KIP Kuliah bagi mahasiswa afirmasi akan diatur dengan pedoman dan ketentuan tersendiri. Pada tahun 2020 ini, pemerintah melalui Kemendikbud akan memperluas sasaran beasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi kepada 818.000 mahasiswa melalui KIP Kuliah, termasuk penerima bidik misi ongoing sampai masa studi selesai. Untuk tahun 2020, pemerintah akan mentargetkan penerima KIP Kuliah sejumlah 400.000 penerima baru. Selain itu, KIP Kuliah juga akan lebih banyak memberi akses kepada pendidikan vokasi, yakni lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya, kuota KIP Kuliah itu adalah sekitar 120 sampai dengan 150 ribu.
Untuk tahun ini meningkat drastis sampai dengan 400.000. Kemudian selanjutnya adalah persyaratan penerima KIP kuliah. Persyaratan penerima KIP kuliah yang pertama adalah penerima KIP kuliah adalah siswa SMA, SMK atau sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan, yakni tahun 2020, karena tahun ini adalah tahun 2020, atau lulus 2 tahun sebelumnya, yaitu angkatan lulusan tahun 2018 dan tahun 2019 itu masih bisa mendaftar KIP kuliah tahun 2020 ini. Kemudian yang selanjutnya adalah memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah. Kemudian persyaratan selanjutnya yaitu adalah lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dan diterima di PTN atau PTS atau Politeknik juga bisa, PTKIN juga bisa pada prodi dengan akreditasi A atau B, serta dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu pada prodi dengan akreditasi C. Jadi untuk prodi dengan akreditasi C itu masih bisa, tetapi dengan pertimbangan tertentu oleh perguruan tinggi masing-masing dan juga oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Kemudian selanjutnya adalah terkait persyaratan penerima KIP kuliah. Penjelasan detailnya adalah sebagai berikut. Keterbatasan ekonomi dibuktikan dengan kepemilikan program bantuan pendidikan nasional dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar atau KIP, atau berasal dari keluarga peserta program Keluarga Harapan atau PKH, keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS, serta mahasiswa dari panti sosial atau panti asuhan. Dalam hal mahasiswa belum memiliki KIP atau orang tua wali belum memiliki KKS, maka dapat tetap mendaftar untuk mendapatkan KIP kuliah asalkan memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan, yaitu yang dibuktikan dengan pendapatan kotor gabungan orang tua wali sebesar 4 juta rupiah. Jadi di sini maksimal pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali sebesar 4 juta. Jadi pendapatan di sini adalah pendapatan kotor. Jadi pendapatan yang belum dipotong oleh apapun. Jadi bukan pendapatan bersih. Jadi di sini memasukkannya adalah pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali maksimal 4 juta rupiah. Atau pendapatan kotor gabungan orang tua wali tersebut dibagi jumlah anggota keluarga maksimal adalah 750.000, yang artinya adalah pendapatan per kapita dari keluarga tersebut. Sebagai contoh, pendapatan gabungan dari keluarga tersebut adalah 3 juta rupiah. Kemudian terdapat jumlah anggota keluarganya adalah 4. Jadi 3 juta tersebut dibagi 4 adalah sama dengan 750.000. Jadi dari skenario tersebut masih bisa mendaftar KIP kuliah ini. Jadi maksimal pendapatan per kapita adalah 750.000. Kemudian sebagai contoh lain adalah jika pendapatan gabungan orang tua wali 3 juta, jumlah anggota keluarganya 3, maka pendapatan per kapitanya 1 juta. Jadi karena di sini maksimal 750.000, maka skenario tersebut tadi itu tidak bisa mendaftar KIP kuliah karena di atas 750.000 pendapatan per kapitanya. Kemudian penerima KIP kuliah ditetapkan oleh Puslabdik atau Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan setelah mahasiswa melakukan registrasi di perguruan tinggi. Kemudian yang selanjutnya adalah keunggulan penerima KIP kuliah. Keunggulan yang pertama adalah pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi. Sebagai contoh yaitu adalah ujian tulis berbasis komputer atau UTBK serta seleksi lain yang diusulkan oleh masing-masing panitia dan perguruan tinggi bagi siswa yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS Kementerian Sosial atau Kemensos. Jadi yang dibebaskan biaya pendaftaran seleksi masuknya adalah yang diprioritaskan adalah data yang terdaftar pada DTKS. Jadi sesuai pedoman ini adalah yang dibebaskan biaya seleksinya adalah prioritas itu adalah
yang terdaftar di DTKS. Untuk yang tidak terdaftar, itu kita masih menunggu lebih lanjut informasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nantinya setelah UTBK, pendaftaran UTBK dan SBMPTN dimulai, maka kita akan mengetahui mana saja yang akan dibebaskan biaya seleksinya dan mana saja yang masih diharuskan untuk membayar biaya seleksi. Kemudian yang kedua adalah pembebasan biaya kuliah atau pendidikan yang dibayarkan langsung ke perguruan tinggi. Jadi di sini bebas biaya kuliah. Jadi dari Puslapdik akan memberikan biaya pendidikan kepada perguruan tinggi secara langsung. Jadi ditransfer ke perguruan tinggi secara langsung sebesar biaya pendidikannya itu adalah 2.400.000 per semester. Kemudian bantuan biaya hidup sebesar 700.000 per bulan. Jadi bantuan biaya hidupnya atau living cost-nya adalah 700.000 per bulan, yang biasanya adalah cairnya itu dari Puslapdik ke perguruan tinggi atau ke mahasiswa adalah setiap 6 bulan sekali. Jadi setiap 6 bulan sekali Puslapdik akan mencairkan dana bantuan living cost ini sebesar 4.200.000, yang nantinya tiap mahasiswa akan mengambil biaya hidup tersebut per bulannya adalah Rp700.000. Jadi ketika di total pembebasan biaya kuliah di sini kita akan mendapatkan 2.400.000 per semester. Kemudian bantuan biaya hidup 4.200.000. Jadi ketika di total maka penerimaan yang kita dapatkan adalah 6.600.000. Jadi itu di total Rp6.600.000 yang diantaranya dari biaya pendidikan 2.400.000 dan bantuan biaya hidup 4.200.000 per semester. Kemudian yang selanjutnya adalah jangka waktu KIP kuliah. Untuk jangka waktu KIP kuliah itu terdiri dari program reguler dan program profesi. Untuk program reguler itu penerimaan sarjana itu menerima KIP kuliah, bantuan KIP kuliah maksimal 8 semester. Diploma 4 maksimal 8 semester, Diploma 3 maksimal 6 semester, Diploma 2 maksimal 4 semester, dan Diploma 1 maksimal 2 semester. Program reguler ini biasanya ada di perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, politeknik, dan juga PTKIN. Kemudian yang selanjutnya adalah program profesi. Program profesi di sini adalah program lanjutan dari program reguler dari program studi tertentu. Jadi di sini program profesi dokter nantinya akan mendapatkan bantuan maksimal 4 semester. Jadi program profesi dokter ini merupakan lanjutan dari sarjana kedokteran. Jadi S1 kedokteran mendapatkan bantuan maksimal 8 semester, kemudian dilanjutkan program profesi maksimal 4 semester. Jadi di total adalah 12 semester. Kemudian profesi dokter gigi maksimal 4 semester. Di sini program profesi dokter gigi merupakan lanjutan dari S1 kedokteran gigi. Kemudian program profesi dokter hewan maksimal 4 semester merupakan lanjutan dari program reguler sarjana kedokteran hewan. Kemudian yang selanjutnya adalah profesi nurse maksimal 2 semester. Profesi nurse ini merupakan program lanjutan dari sarjana keperawatan. Kemudian selanjutnya adalah profesi apoteker maksimal 2 semester. Profesi apoteker merupakan lanjutan dari S1 farmasi. Kemudian yang selanjutnya adalah profesi guru maksimal 2 semester. Merupakan lanjutan dari program S1 pendidikan guru atau keguruan. Jadi di sini program profesi di sini merupakan program lanjutan dari prodi tertentu. Jadi jika kita masuk ke dalam prodi tertentu yang sudah disebutkan tadi, maka akan mendapatkan bantuan lanjutan melalui program profesi. Jadi untuk program profesi di sini merupakan program lanjutan. Jadi kalian dituntut untuk lulus tepat waktu. Jadi ketika kita S1-nya adalah keperawatan, maka kita harus lulus tepat waktu selama 8 semester atau lebih cepat 7 semester untuk bisa melanjutkan ke program profesi. Namun ketika kita tidak bisa lulus tepat waktu atau lebih dari 8 semester, maka untuk keberlanjutan program profesinya itu diatur kembali berdasarkan
peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga perguruan tinggi masing-masing kebijakannya apakah bisa mendaftar untuk program lanjutan profesi atau tidak. Untuk program profesi di sini harus satu universitas dari program reguler. Jadi karena program lanjutan, jadi harus satu universitas atau perguruan tinggi. Jadi ketika S1-nya ada di Universitas X, maka program profesinya juga ada di Universitas X. Kemudian yang selanjutnya terkait pendaftaran KIP kuliah. Tata cara pendaftaran KIP kuliah untuk seluruh jalur masuk seperti SNMPTN, SBMPTN, SNMPN, SBMPN, dan Mandiri dilakukan secara online melalui laman KIP kuliah yaitu kip-kuliah.kemdikbud.go.id. Untuk saat ini KIP kuliah mobile apps berbasis Android di Play Store itu belum tersedia. Jadi untuk saat ini pendaftarannya hanya berada secara online di website KIP kuliah karena untuk versi apps-nya belum tersedia. Kemudian yang selanjutnya adalah tahapan pendaftaran KIP kuliah. Yang pertama adalah siswa dapat langsung melakukan pendaftaran secara mandiri di sistem online KIP kuliah melalui laman kip-kuliah.kemdikbud.go.id. Kemudian karena di sini mobile apps-nya belum tersedia, maka hanya di websitenya saja kip-kuliah.kemdikbud.go.id. Kemudian tahapan yang kedua adalah pada saat pendaftaran, siswa memasukkan NIK, NISN, NPSN, dan alamat email yang aktif. Jadi sebagai catatan adalah NIK, NISN, dan NPSN-nya harus valid dan juga alamat emailnya harus aktif. Jadi email yang kita tahu passwordnya dan tidak lupa dan juga masih aktif sampai sekarang emailnya. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem KIP kuliah selanjutnya akan melakukan validasi NIK, NISN, dan NPSN serta kelayakan mendapatkan KIP kuliah. Jika proses validasi berhasil, maka sistem KIP kuliah selanjutnya akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat email yang didaftarkan. Jadi sistem KIP kuliah nantinya akan mengirimkan email ke alamat email yang sudah kita daftarkan tadi. Biasanya itu adalah no reply KIP kuliah Kemdikbud. Kemudian tahapan yang selanjutnya yang kelima adalah siswa menyelesaikan proses pendaftaran KIP kuliah dan memilih proses seleksi yang akan diikuti, yaitu SNMPTN, SBMPTN, SNMPN, Politeknik Negeri, SBMPN, Politeknik Negeri, dan juga Mandiri PTN ataupun PTS. Kemudian tahapan yang selanjutnya yang keenam adalah siswa menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau sistem informasi sesuai jalur seleksi yang dipilih pada seleksi nasional atau pada seleksi masuk di perguruan tinggi. Kemudian tahapan yang ketujuh adalah bagi calon penerima KIP kuliah yang telah dinyatakan diterima di perguruan tinggi, dapat dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi sebelum diusulkan sebagai calon mahasiswa penerima KIP kuliah oleh perguruan tinggi kepada Puslapdik Kemendikbud. Jadi ketika nantinya kita sudah dinyatakan lolos di perguruan tinggi, maka kita harus mendaftarkan online dan juga akan ada verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi berdasarkan kebijakan perguruan tinggi masing-masing. Kemudian di sini adalah alur pendaftaran KIP kuliah. Jadi untuk alur pendaftaran KIP kuliah di sini adalah dari siswa. Yang pertama adalah login ke halaman kip-kuliah.kemdikbud.go.id. Kemudian setelah itu kita akan input NIK, NSN, NPSN, dan alamat email yang aktif. Ketika kita sudah menginput data tersebut, maka akan divalidasi dengan validasi NSN dan NPSN-nya akan divalidasi melalui Dapodik Kemdikbud atau di sini database Dapodik Kemendikbud, atau ketika kita sekolah keagamaan maka akan divalidasi oleh sistem EMIS Kemenag. Kemudian yang selanjutnya adalah validasi NIK dan bantuan sosial itu dari database DTKS Kemensos.
Kemudian selanjutnya ketika NISN, NPSN, dan KIP valid, maka siswa akan mendapatkan nomor pendaftaran dan kode akses. Jika gagal, maka akan muncul notifikasi sebagaimana yang muncul ketika kita mendaftar KIP kuliah jika gagal. Jika NISN tidak valid atau NPSN atau NIK yang tidak valid, itu nantinya akan muncul notifikasi. Jika berhasil, maka akan lanjut ke proses selanjutnya memasukkan email yang aktif yang kedua kalinya dan nantinya akan mendapatkan emailnya di email masing-masing. Dan selanjutnya adalah siswa menyelesaikan pendaftaran KIP kuliah di website KIP kuliah secara lengkap, kemudian mendaftarkan dan mengikuti seleksi perguruan tinggi sesuai jalur masuknya seperti SNMPTN, SBMPTN, SNMPN, SBMPN, Politeknik Negeri, dan juga Mandiri PTN atau PTS pada panitia seleksi nasional atau panitia seleksi masuk perguruan tinggi masing-masing. Ketika kita lolos masuk perguruan tinggi, diterima perguruan tinggi, maka kita akan masuk ke perguruan tinggi tersebut. Awalnya kita akan melakukan registrasi online terlebih dahulu dengan mengisi data di sistem registrasi online perguruan tinggi masing-masing. Kemudian, jadi di sini alurnya ketika kita diterima, maka siswa akan melakukan registrasi online terlebih dahulu ke website perguruan tinggi masing-masing. Kemudian setelah data yang diisikan tersebut, maka pihak perguruan tinggi juga bisa memverifikasi jika diperlukan ke siswa terkait. Jadi verifikasi yang dilakukan itu adalah dari data yang kita isi, kemudian dari berkas-berkas yang ada yang dikirimkan atau secara fisik berkasnya, dan juga bisa juga melalui wawancara atau survei ke rumah masing-masing. Itu verifikasi tersebut jika diperlukan oleh perguruan tingginya. Jadi berdasarkan kebijakan perguruan tinggi masing-masing. Jadi itu merupakan penjelasan mengenai pedoman KIP kuliah tahun 2020 secara lengkap dan detail. Kemudian untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa menghubungi Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, atau melalui email kip.kuliah@kemdikbud.go.id atau melalui helpdesk pada website kip-kuliah.kemdikbud.go.id. Jadi itu saja, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan melalui email KIP Kuliah atau melalui forum Rumah Bidik Misi KIPK, itu di Instagramnya, itu adalah @rumahbidikmisi_KIPK. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.